Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd, la haula wa la quwata illa billah. Ayyuhat talamid wal hadirun, marhaban bi hudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah tarikh al-thaqafah al-islamiyah bil fasl as-sabi ma'al Ustadz Fatih Ihsani. Tayyib, qabla nabda dirasatana al-yawm hayya bina ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya materinya tentang perjanjian Hudaybiyah. Membangun masyarakat melalui ekonomi. Perjanjian Hudaybiyah ya pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Ini para sahabat melaksanakan ibadah haji ya. Jadi para sahabat ini diajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Karena pada waktu itu para sahabat dan Nabi Muhammad berada di Madinah ya, sedang melaksanakan kegiatan ya menyebarkan dakwah, karena di Madinah lah salah satu atau satu-satunya tempat yang kemudian Islam bisa diterima oleh masyarakat sana. Karena beberapa tahun di Mekah banyak sekali rintangan, hambatan, bahkan ancaman intimidasi kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika tahun 6 Hijriah ini Nabi Muhammad ingin sekali melaksanakan ibadah haji di Mekah. Pada bulan Dzulqa'dah ya, memimpin 1000 orang kaum muslimin ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad langsung memimpin 1000 kaum muslimin ke Mekah. Namun ya, orang Quraisy menghadang agar mereka, para kaum muslimin yang datang ke Mekah, tidak masuk. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak umat Islam dan meminta agar kaum muslimin kembali ya. Ternyata mereka ini khawatir niat yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga mereka, para kafir Quraisy ya, orang-orang Quraisy ini mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian bersama Nabi Muhammad, sehingga berganti menjadi perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjiannya adalah yang pertama ya, ini diantaranya kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan segala kegiatan. 3 tahun ini kaum muslimin kembali ke Madinah ya. Baru tahun depan dia mendapatkan izin. Selanjutnya, meskipun Nabi tidak melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencukur rambut ya, kalau bahasa di dalam fikihnya tahallul, dan menyembelih hewan sebelum kembali ke Madinah. Namun isi perjanjian Hudaybiyah ini nampaknya merugikan kaum muslimin karena ada beberapa poin yang sekiranya itu merugikan kaum muslimin. Namun di sisi lain itu menunjukkan bahwasanya kebijaksanaan Nabi Muhammad, kearifan Nabi Muhammad dalam menyikapi perjanjian tersebut. Haji wada ya, kita mendengar istilah haji wada, muwadda ya. Haji wada ini berarti haji perpisahan Nabi dengan kaum muslimin. Pada tahun ke-11, sekitar tahun ke-10 ya, Nabi mengumumkan pada para sahabat bahwa beliau akan memimpin ibadah haji di Mekah ya. Setelah tadi tidak jadi ya, ketika perjanjian Hudaybiyah itu, akhirnya tahun ini Nabi Muhammad hendak atau benar-benar melaksanakan ibadah haji, yaitu haji wada.
Dan kabar ini disampaikan seluruh warga di Jazirah Arab, sehingga tadinya jumlah 10.000, namun dalam kesempatan kali ini berjumlah 100.000 orang ikut bersama Nabi Muhammad. Nabi melaksanakan ibadah haji bersama para sahabat, ya, para sahabat. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina dan keesokan harinya menuju Arafah sambil mengucapkan talbiyah dan takbir, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu. Kemudian Nabi berhenti di salah satu daerah, ya, yang bernama Namira untuk berkemah. Setelah tergelincir matahari, beliau berangkat ke wadi atau lembah, dan di tempat inilah Nabi Muhammad menyampaikan khutbah. Ya, menyampaikan khutbah. Berikut isi khutbahnya. Wahai manusia, perhatikan kata-kataku berikut ini. Karena belum tentu tahun depan, ya, dengan seperti ini tidak lagi bertemu dengan kalian semua. Ini Nabi Muhammad menyampaikan belum tentu tahun depan Nabi Muhammad bisa berkumpul dengan keadaan seperti ini bersama para sahabat. Saudara-saudaraku, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah suci buat kamu, ya, suci. Sampai datang waktunya kamu sekalian menghadap Tuhan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa yang diberi amanat, maka tunaikanlah kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya hari ini riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modal kamu. Janganlah kamu berbuat aniaya dan jangan pula kamu dianiaya. Dan jangan pula kamu dianiaya. Hari ini nafsu setan yang akan disembah sudah putus asa, ya. Sudah putus asa karena melihat banyaknya kaum muslimin yang hendak menyembah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ibadah haji. Tapi jika kalian turuti hawa nafsumu, maka para setan itu akan bersenang kembali, ya. Kamu merendahkan segala perbuatanmu, niscaya dia akan senang lain. Jangan sampai kemudian mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan setan ini merasa senang. Saudara-saudara, seperti halnya kamu memiliki hak atas istrimu, begitupun sebaliknya, ada urusan yang jelas ku tinggalkan di tangan kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu merupakan saudara, ya, tetapi seseorang tidak boleh mengambil sesuatu darinya kecuali atas izin dari ridho temannya, ya. Sekalipun bersaudara, tetapi tidak boleh asal mengambil barang milik saudaranya kecuali ada izin. Katakanlah kepada mereka bahwa darah dan hartamu disucikan oleh Allah, seperti hari ini yang suci sampai tiba masamu menghadap Allah. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, sudahkah aku menyampaikan amanah Allah? Sudahkah aku menyampaikan risalah kenabian ini sebagai kewajibanku kepada kalian semua? Mereka menjawab, ya, memang demikian adanya. Kemudian Rasulullah menengadah, ya Allah, engkau menjadi saksiku. Ya. Setelah asar, Nabi Muhammad berangkat ke Mina. Dan pada waktu inilah Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu Allah, Al-Quran surat Al-Ma'idah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Para sahabat senang sekali mendengarkan wahyu ini. Namun Abu Bakar, salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad, merasa sedih. Ya, ternyata Abu Bakar ini tahu bahwasannya wahyu ini merupakan atau menandakan bahwasannya Nabi Muhammad akan berpisah dengan para sahabat. Nah, dari Nabi Muhammad akan meninggalkan para sahabat. Jadi Abu Bakar sangat sedih pada waktu itu. 2 bulan setelah haji wada, Nabi Muhammad merasakan demam yang luar biasa. Bahkan ketika demam itu Nabi Muhammad sempat memimpin berjamaah walaupun kondisinya sangat lemah.
barulah sekitar 3 hari ya sebelum wafatnya Nabi Muhammad, Nabi tidak bisa menjadi imam lagi ya, dan meminta Abu Bakar untuk menggantikannya. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Siti Aisyah. Mungkin itu saja dari Fatih. Baik, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa diambil pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.